Landasan keempat adalah membangun sistem balik. Keempat ya Mas ya. Tadi keempat ini kita sebut 4 tiang. 4 tiang. Nah, kemudian ada 1 atap yang mengayomi. Apa itu, Pak? Kepemimpinan yang mengayomi. Jadi kalau 4 tiang ini sudah jalan tapi kepemimpinan tidak mengayomi, mungkin tidak bisa jalan. Iya. Gimana kita mau transparan, gimana kita mau menganggarkan kekerasan kalau pimpinannya nggak mau, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner ya. Melihat Taman Nasional Boganingan Wartabuni dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita membahas tentang resort based management di Taman Nasional Boganingan Wartabuni. Apa sih resort based management itu? Sebelum ke beliau, saya sedikit bacakan profil dari beliau. Beliau ini putra asli Yogyakarta, kelahiran tahun 78, pernah menempuh sarjana biologi di UGM, lulusan tahun 2022, kemudian masuk di Taman Nasional Boganingan Wartabuni, kemudian lanjut lagi studi double degree di UGM dan ITC Netherlands, lulus tahun 2013, merupakan kepala SPTN wilayah 2 Doloduo, Bapak Agung Triyono Hermawan. Selamat datang, Pak. Selamat datang Mas Indra. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Salam konservasi. Iya. Kita bahas tentang RBM nih, Pak. Tapi sebelum ke sana, mungkin Pak Agung bisa cerita dulu lah perjalanan karirnya bisa di Taman Nasional Boganingan Wartabuni dari awal lah. Terima kasih Mas Indra. Salam sehat untuk semua. Salam sehat. Salam konservasi. Salam konservasi. Jadi kalau melihat bagaimana saya masuk Taman Nasional, mungkin saya bisa dikatakan tersesat di jalan yang benar, Mas. Bagaimana itu, Pak? Saya di biologi itu dulu ngambilnya konsentrasi studi saya adalah terkait dengan bakteri, terkait dengan hal yang kecil-kecil. Saya bikin mutan bakteri untuk penghasil minyak. Tapi ketika ada peluang kerja, saya mencoba melamar, masuk di kehutanan, lihatnya yang besar-besar. Dulu yang kecil-kecil. Kecil, yang besar-besar. Tapi menarik juga karena memang ketika masuk tahun 2002 itu nggak ngira kalau mau sampai di sini. Ternyata ini lahan pengabdian saya. 2002. Kemudian ketika mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi, loncat lagi. Bukan masalah kehutanan yang saya pelajari, bukan biologi, tapi masalah perpetaan, perencanaan spasial. Tapi ternyata semuanya itu ketika digabung-gabung gitu ya bermanfaat juga. 2002 berarti sudah 20 tahun. Udah tua Mas lulusnya. Banyak adik kelas. Dari dulu dibuka nih di Taman Nasional 2000. Nah, kita mau masuk RBM nih, Pak. RBM Resort Based Management. Apa sih, Pak? Resort Based Management. Resort Based Management ya. Resort Based Management berarti pengelolaan berbasis resort gitu ya. Nah, Taman Nasional ini kan diberi amanah undang-undangnya itu untuk jaga kawasan, Mas. Jaga kawasan konservasi Taman Nasional. Jaga kawasan dengan 3 tugasnya yang sangat terkenal: perlindungan, pengawetan, pemanfaatan. Jadi kita kan kayak jaga anak, mampu kawasan. Nah, karena yang di pangku itu ada di tingkat lapangan, ya tentunya kita memilih cara kerja berbasis resort tadi atau ini berbasis tapak. Itu sebuah sistem cara kerja yang kita pilih bagaimana memastikan petugas itu ada di lapangan, Mas. Untuk mengenali potensi dalam kawasan, untuk mengantisipasi dan misalkan adanya gangguan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kita di kawasan itu walaupun di hutan, tetangganya ya bukan hutan juga, tetangganya masyarakat, tetangganya APL, area-area sawah, area-area apa. Nah, itu yang perlu dikelola dan perlu hadir tugas terus-menerus di lapangan untuk berkomunikasi. Jadi secara dasar itu sih RBM. Bagaimana memastikan petugas ada di lapangan untuk bekerja di lapangan. Begitu. Nah, berbasis resort ya. Mungkin bisa dijelaskan resort itu tingkatannya seberapa sih, Pak? Maksudnya, setahu saya resort itu tempat menginap dan sebagainya. Banyak Mas yang menginap begitu. Saya kalau ketemu tamu, ayo kerja di Sumatera Barat,
nanti ada fasilitas apa Pak? Nah, jadi gambarannya seperti hotel, tapi ternyata enggak, resort itu adalah pemangkuan terkecil Taman Nasional. Secara struktur organisasi, kita balai Taman Nasional balai kecil yang tipe A, itu berarti kita punya 3 seksi. Kita itu kan eselon 3, OPT Taman Nasional yang dipimpin oleh Kepala Balai eselon 3, kemudian di bawahnya ada 3 seksi. Ada seksi 1, seksi 2, dan seksi 3. Seksi itu kepanjangannya Seksi Pengelolaan Taman Nasional, SPTN. Nah, kebetulan saya diberi amanah untuk dijagani momong di SPTN wilayah 2 dulu. Nah, di SPTN itu karena dia pemangkuan, dia membagi wilayah kerjanya menjadi resort. Nah, misalnya SPTN 1 punya 4 resort, SPTN 2 punya 4 resort, SPTN 3 punya 2 resort. Dan sistemnya? Nah, sistemnya bagaimana resort ini menjadi ujung tombak. Karena yang di lapangan. Yang di lapangan gitu. Bagaimana kita mengcreate sebuah sistem, petugas itu bisa ada di lapangan terus-menerus, nyaman kerja, kompak, untuk selalu bisa berkomunikasi dengan masyarakat, untuk selalu bisa mengenali potensi, untuk bisa selalu sense terhadap gangguan, menyelesaikannya, gitu. Kalau bedanya Pak, sistem pengelolaan berbasis resort dengan sistem yang lain, mungkin Pak Agung bisa jelaskan konsep dari sistem pengelolaan yang berbasis resort ini. Iya, jadi sistem berbasis resort ini sebenarnya pilihan. Jadi dulu kalau kita bagusnya bandingkan dengan dulu, itu sistemnya adalah bagaimana teman-teman itu di pekerjaan teknis yang ada di lapangan itu eksidental begitu ya, eksidental, ada SPT, baru mereka bergerak, mereka tinggal tunggu perintah gitu kan. Nah, dengan sistem resort based management ini, sistem pengelolaan berbasis tapak ini, Taman Nasional memastikan bahwa setiap komponen pengelolaan, baik yang di tingkat resort, seksi balai, entah itu yang honorer, entah itu yang di bagian umum, entah itu yang di bagian bikin minum, apapun itu, diberikan ruang kelola untuk bisa memberikan kontribusinya, diberikan ruang kelola, diberikan pendampingan, mentoring oleh pimpinan, diberikan keleluasaan sehingga mereka bisa kreatif di situ. Nah, ketika teman-teman diberikan ruang kelola itu di tingkat tapak akan terasa karena mereka sudah nggak perlu nunggu perintah lagi, Mas. Mereka hadir jalan sendiri, tapi punya target. Tadi udah dipastikan kita punya 4 target ya. Mereka harus anjang sana, harus ngomong dengan harus patroli batas harus, kemudian set monitoring untuk mengamati satwa itu harus, kemudian koordinasi juga ke setempat dan punya desa binaan. Itu target itu yang harus dilakukan, minimal yang harus dilakukan oleh setiap resort. Jadi mereka bukan hanya datang ke lapangan tapi punya target. Nah, target itu kita create untuk bisa disupport oleh pihak balai maupun seksi. Dari segi anggarannya? Dari segi anggarannya. Sehingga mereka continue di situ, terus bekerja. Kemudian, dari data-data yang terkumpul, itu juga nggak tertulis lagi. Kalau tertulis siapa Mas yang membaca laporan? Nggak bisa dianalisa. Banyak nanti banyak, kemudian kalau cari, di backup lagi. Gitu. Nah, bagaimana itu Pak? Kami punya namanya Smart. Sistem aplikasi Smart. Smart itu adalah sebuah aplikasi untuk mengumpulkan data lapangan, sehingga data itu mudah dianalisa, mudah dipanggil kembali. Nah, jadi dari Smart tadi ada kemudahan-kemudahan dengan kita menggunakan sistem aplikasi, sistem informasi Smart itu, data yang dikumpulkan teman-teman lapangan secara kontinu itu terus setiap hari, setiap bulannya, setiap tahunnya itu terrekod. Data itu mudah dipanggil sesuai dengan kebutuhan, mudah dianalisa, kemudian data modelnya mudah sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, Mas ada ketambahan satwa baru nih. Nah, kita sudah tambahkan. Desanya di sana sudah mekar nih, tambahkan. Nah, dengan keberhasilan seperti itu memudahkan kita untuk menggunakan data itu untuk mengambil kebijakan. Sebagai contoh, beberapa tahun ini dikumpulkan nih data-data. Oh, kita dapat mengetahui resort yang paling rawan di mana. Kita menentukan sebuah patroli yang intensif. Fokusnya di sana. Fokusnya di sana, gitu. Oh, ada pengembangan potensi wisata yang bagus. Oh, kita bisa kembangkan di sana. Anjang sananya kita udah kemana saja gitu. Berarti data itu spasial juga ya? Datanya spasial dan mengandung itu informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan, informasi gangguan, informasi potensi satwa, stakeholder yang dikunjungin, semacam itu, batas yang rusak, batas yang masih baik, yang hilang, itu ada semua. Jadi kalau Mas Indra misalnya Mas, aku pengen lihat Taman Nasional itu, pengen tahu
Misalnya rangkong itu ketemu di mana saja tuh, mungkin operator tinggal klik 5 menit, nggak sampai 2 menit lah. Akan muncul. Ada datanya semuanya. Ada di lokasi mana, hari apa, jam berapa. Jadi dengan begitu kita bisa menganalisa, oh di sini ada lokasi habitat satu-satu tertentu. Sehingga akan menguatkan dalam mengelola, mengambil sebuah program karena berbasis data. Itu Mas. Yang gitu. Yang menginput datanya siapa Pak? Yang menginput data. Nah ini uniknya di Taman Nasional Bogani, inputnya itu sudah mulai di tingkat resort. Di resort. Jadi resort itu Input data. mengumpulkan data dulu tuh, Mengumpulkan data. kan? Kemudian diinput, baru diinputnya itu dikumpulkan di seksi itu diverifikasi. Setelah clear datanya baru dikirim ke balai. Jadi balai yang mengumpulkan di 10 resort tadi itu. Kalau di seksi berarti kalau seksi 2 ya dia mengumpulkan di 4 resort. Nah itu yang dilakukan. Nah yang input ini sekarang juga sudah bukan pegawai Mas, banyak kan MMP, masyarakat mitra Polhut. Jadi masyarakat mitra Polhut itu intensif dengan kita untuk sama-sama mengelola kawasan. Jadi masyarakat dilibatkan juga. Dan untungnya bagusnya kalau itu di entry di tingkat resort Mas, ketika mereka mengentry kan teman-teman malah lihat itu, oh saya yang sudah terisi datanya di mana, lokasi mana. Kalau mungkin disilakan kerennya itu grid gitu ya, grid mana. Jadi ketahuan. Jadi mereka, oh kita bisa fokus di sini. Kalau dulu kan seperti mau kemana ya? Oh ini saja, itu seperti kayak nebak-nebak, kayak ya kesenangannya kepala resort atau kesenangannya gimana gitu kan. Kalau sekarang basisnya data, berbasis data gitu. Mungkin kembali ke konsep tadi, jadi mungkin teknis di lapangannya begitu. Bagaimana RBM ini bisa tercipta? Iya. Bagaimana konsep? Jadi RBM ini kan kalau dulu saya dengar dari cerita-cerita senior Mas Indra, dulu PPA itu kan sebuah entitas ya, organisasi yang disegani masyarakat. Kalau namanya PPA, itu pasti orangnya perang, tidak mau neko-neko gitu kan, tegas gitu kan. Dulu ketika zaman-zaman pembentukan Taman Nasional yang pertama. Nah kemudian berjalannya waktu ini kan ada pendanaan, ada apa, mungkin ya tetap bekerja seperti biasa, tapi mungkin semangatnya nggak seperti senior dulu. Nah RBM ini yang di Bogani kan dibangun sejak 2018. Kita menggali lagi itu paradigma semangat menjaga kawasan, semangat untuk bisa ngomong dengan masyarakat itu, membangun paradigma kembali. Itu yang pertama. Kemudian kita membangun komitmen bersama Mas. Jadi sebuah cara kerja itu kalau nggak disepakati Mas, itu pasti yang kerja ya kalau nggak setengah-setengah ya pasti nggak serius, nggak dengan hati. Dan hasilnya pasti nggak bagus, nggak tahan lama lah kalau nggak tahan. Pasti cepat jelek kalau tidak dengan hati. Nah karena ini makanya harus dibangun komitmen bersama untuk sebuah pemilihan cara kerja. Yuk kita kerja sama-sama lagi, transparan, keterbukaan, hingga mungkin nyaman bekerja, yang menjadi modal kita untuk membuat komitmen ini. Kemudian yang ketiga itu setelah kita kuat di internal, membangun jejaring pengelolaan Mas, karena kita nggak pernah bisa kerja sendiri. Kalau Pak Dirjen itu bilang kamu harus kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas gitu ya. Kalau ditanyakan lagi kerja cerdas apa gitu, saya sering bertanya Mas kalau Pak Dirjen menyaran gitu. Oh, bagi saya kata kerja cerdas itu cuma satu, jangan pernah kerja sendiri Mas. Abot kerjasama. Nah, harus kerjasama. Jangan pernah kerja sendiri, apalagi ngelola kawasan konservasi nggak bisa kerja sendiri. Nah makanya diperlukan jejaring pengelolaan. Kita punya tetangga di situ, punya masyarakat, punya Pemda, punya apa yang harus sama-sama mengelola kawasan ini, kerja bersama-sama. Nah, udah 3 ya Mas ya. Kemudian yang keempat adalah membangunkan sistem umpan balik. Kalau kita kerja terus nggak ada evaluasinya kan, harus ada evaluasinya. Kita kan nggak tahu nih sudah sampai mana, jelek atau buruk, mana yang perlu diperbaiki. Makanya yang landasan keempat adalah membangun sistem umpan balik. Udah 4 ya Mas ya. Tadi 4 ini kita sebut 4 tiang. 4 tiang. Nah kemudian ada 1 atap yang mengayomi. Apa itu Pak? Kepemimpinan yang mengayomi. Jadi kalau 4 tiang ini sudah jalan tapi kepemimpinan tidak mengayomi, mungkin tidak bisa jalan. Iya. Gimana kita mau transparan, gimana kita mau menganggarkan kekerasan kalau pimpinannya nggak mau Mas. Iya kan. Jadi memang istilahnya sebuah kapal, tetap nakodanya yang menentukan. Cikar kiri atau cikar kanan, mau nabrak karang itu kan nakodanya. Iya. Tapi kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga dia bisa mengayomi untuk bisa membuat
personelnya kerja nyaman, diberikan ruang kelola, didampingi, begitu kan. Nah, kemudian bukan lagi apa namanya reward and punishment, mas, apa namanya penghargaan atau hukuman, bukan, tapi reward and mentorship, Reward and mentorship. penghargaan dan pendampingan. Yang kurang-kurang jangan ya dimarahi, itu biasa minat, tapi harus didampingi. Iya, dampingi. Oh, ini kamu yang benar. Jadi 4 yang satu atap ini sistemnya yang diperbaiki, Pak. Iya, Sistemnya. Jadi kita membangun seperti itu sehingga teman-teman sekarang kerja nyaman. Jadi kalau sebenarnya kalau parameter, kalau Pak Sekdit, Pak Haryono itu pernah memberikan ngomongan begini. Parameter kerja nyaman itu cuma satu, mas. Nih jenengan kalian ini nggak kerja kantor, nggak ke kantor karena apa? Terus merasa kangen ke kantor. Nah itu udah kerja nyaman. Itu udah nyaman. Tapi kalau udah nggak pernah masuk, tapi nggak pernah feeling punya kantor di sana, itu sebenarnya ada sesuatu nggak nyaman. Nah, karena kalau kerja nyaman pasti kangen, kangen kumpul-kumpul sama teman-teman lagi, kerja bareng di lapangan lagi, dan itu bisa terbentuk dipupuk dengan semangat transparansi, keterbukaan, diskusi yang positif, diskusi membangun. Itu masih ya coba Terus, kita coba. RBM ini, Pak, sistem pengelolaannya ini berbasis resort, dampak positifnya terhadap kawasan apa, Pak? Banyak, mas, dampak positifnya, mas. Yang jelas ya, data terkumpul secara time series banyak. Itu time seriesnya berapa? 1 tahun atau? Sejak 2018 sampai sekarang. Time seriesnya maksudnya terkumpulnya berapa tahun sekali? Setiap bulan, kan setiap hari, setiap bulan kan mengisi, lalu setiap bulan diserahkan ke seksi, ke balai gitu. Jadi ketika ditanya itu dari data 2018 sampai sekarang, datanya ada terus setiap bulan, tiap harinya. Kemudian ketika mau presentasi ya langsung dimasukkan ini data per Oktober 2022. Jadi kita selalu update. Dan kalau pas presentasi sebagai bentuk akuntabilitas, mas. Oh, berarti kerja betul ini. Datanya nggak nunggu data tahun kemarin, nggak, data terupdate bulan ini. Itu pertamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang jelas kalau di lapangan, mas, itu dengan petugas yang di lapangan membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu kan ada teori kalau komunikasinya semakin banyak, trust-nya meningkat, mas. Nah, ketika trust meningkat, komunikasi banyak ini, simpul-simpul penyelesaian masalah itu akan muncul gitu. Kita akan masyarakat percaya dengan kita bahwa kita bekerja untuk mereka dan menjaga kawasan untuk mensejahterakan mereka gitu kan. Dengan program-program ini, dengan komunikasi trust yang meningkat ini mudah untuk bekerja sama masyarakat, mas. Tentunya kita juga datang dengan program ya, program yang bisa diterima masyarakat, yang menguntungkan mereka juga. Karena namanya memberikan ruang kelola juga ke masyarakat yang menjadi kewajiban kita. Undang-undang kan juga mengatakan begitu, nomor 5 ya, itu bahwa kita harus memberikan ruang kelola ke masyarakat kan. Itu kalau tidak dibarengi dengan trust dan komunikasi yang bagus dan program apa yang bisa mereka masuk dalam ruang kelola, ini juga sulit gitu kan. Nah sekarang dengan intensinya mereka berkomunikasi sudah nggak banyak berseberangan, mas, sudah satu pengelolaan dengan masyarakat banyak membantu kita nanam bareng-bareng, nggak dibayar lagi, nggak bisa berani. Kemudian kalau ada gangguan-gangguan kawasan mereka melapor gitu kan. Udah mulai enak dengan masyarakat, nyaman juga gitu kan. Ya walaupun di beberapa tempat masih ada kontra, itu biasa ya ketika kita mau komunikasi, tapi itu dampaknya di lapangan gitu kan. Jadi memastikan juga petugas ini selain hadir di lapangan, hadir juga melayani masyarakat. Iya, misalnya ada yang mau minta izin air, bagaimana secepatnya izin air itu keluar. Langsung resort itu. Resort menampung itu masyarakat mendampingi apa yang diperlukan, lapor ke seksi balai, balai tim sama seksi untuk mengontrol lapangan dan segera dikeluarkan izin airnya. Ya, itu yang kedua berarti. Yang ketiga itu di internal sendiri itu semangat kerja menjadi tinggi. Karena apa? Semangat kerja. Karena tadi saya katakan memberikan ruang kelola kepada seluruh komponen pengelolaan, baik yang internal maupun di eksternal gitu kan, untuk sama-sama berperan di taman nasional gitu kan. Dengan dia diberikan ruang kelola, didampingi begitu, kalau orang Jawa bilang, mas, memanusiakan ngomongke menungso. Memanusiakan manusia itu harus dilakukan. Berilah dia porsi sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jangan kok dikasih tugas tapi di-cut gitu. Itu hanya di SK saja tapi nggak pernah diberi ruang mengerjakan tugasnya. Nah, memberikan ruang kelola itu bukan hanya tugas, mas, juga anggarannya ditransparansikan gitu kan.
lalu apa namanya diberikan pendampingan. Nah, itu menjadi nyaman kerja. Saya bisa misalkan begini Mas, kalau kita datang ke rumah ya, ke rumah orang tamu, kita bertamu, kan kita nggak mungkin bikin teh sendiri Mas. Kenapa Ya. kita nggak bikin teh sendiri? Ya selain rasa sopan gitu ya, nggak Iya. sopan. Ya kita nggak tahu tempat gula tehnya di mana. Iya kan. Dapurnya di mana? Dapurnya di mana, ya gitu kan. Tapi kalau rumah sendiri, ya bikinlah sendiri yang punya kopi punya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Artinya ketika setiap komponen-komponen itu diberikan transparansi, diberikan ini loh sumber-sumber dayanya gitu kan, diberikan pendampingan, ini tugasmu, itu akan memunculkan kreativitas sama Mas. Oh iya, saya punya segini, terbatas nih. Nah, gimana untuk mengkreasikan? Gitu. Jadi harapannya di situ semua bisa berperan. Itu tadi salah satu apa namanya, aktualisasi dari cara bekerja cerdas. Jangan pernah kerja sendiri. Kerja cerdas itu Kerja bukan sama. tapi harus bagaimana kita bisa nggak kerja sendiri. Jadi setiap pegawai mempunyai perannya masing-masing. Iya, menyiapkan masing-masing dan didampingi. Polhut, penyuluh, semua. ada ruang tolanya. Dan semua dianggap penting, Mas. Semuanya penting. Semua penting, nggak ada yang nggak penting. Bahkan tadi saya katakan yang bikin minum ini penting sekali, Mas. Yang menyediakan minum kita ini. Kalau nggak ada ini kan kita kehausan, Mas. Betul. Menghargai manusia, menempatkan manusia pada tempatnya, pada porsinya, itulah. Kalau falsafah Jawa bilang, ngomongke menungso itu menjadi hal yang ternyata muncul di RBM gitu loh. Karena diberikan seperti itu. Sehingga mereka nyaman kerja. Ketika nyaman ya, berarti mereka akan bisa mengeluarkan kemampuan mereka untuk berkreasi melaksanakan tugasnya mereka. Kemudian efisiensi Mas, itu yang sangat terasa. Kalau biasanya SPT kamu disuruh patroli, kalau dulu dapatnya patroli gitu kan. Kalau RBM ini sapu jagat Mas. Jadi ketika patroli nemu burung ya didata, ketemu masyarakat anjang sana sekalian. Sekalian pembalakan Diberi pembinaan. Nah, kalau kerja kosong dipasang papan peringatan. Keliling entah apapun yang ditemukan di sana catat. Entah potensi dan gangguan tadi. Nah, kalau bahasa mudanya ya perintahnya disuruh beli durian. Iya. Duriannya dapat Mas, tapi sambil nggawa pisang, apel, dan apa semua. Jadi efisien kan, anggaran kita terbatas, tapi kita bisa mengefisienkan. Dari satu output misal dianggarkan, kita dapat banyak nih yang bisa mendukung keberhasilan output yang lain. Datanya biasa kan banyak sekali. Banyak Mas, banyak sekali. Kalau seingat saya di bulan Juni, saya belum tanya yang Oktober ya, karena terakhir itu bulan Juni, itu sudah 21.000 lebih observasi kita Mas. 21.000. Iya, 21.000 dan menyebar di seluruh kawasan. Itu belum yang kamera trap ya Mas. Kalau kamera trap kan nggak masuk di smart, dia dan khusus sendiri. Karena dia perlu apa namanya pendataan sendiri juga. Tapi itu juga mendukung di pengelolaan kawasan. Artinya dengan data itu juga memastikan ini di lapangan ini. Betul. Paling tidak, paling minimal kita punya akuntabilitas gitu kan. Punya akuntabilitas, ini loh kita kerja kita gitu kan. Jadi data yang anggaran yang dikeluarkan ini loh hasilnya. Ini hasilnya begitu kan. Dan dari situ kalau dianalisa, dia akan menghasilkan sebuah informasi yang bagus kan. Oh, ini ternyata di area itu begini di data. Berarti treatment yang tepat untuk area ini ada ini. Contohnya tadi itu. Oh, gangguannya ternyata terfokus banyak di hanya satu pusat ini ya. Berarti kita intensif di sini gitu. Jadi nggak nebak-nebak lagi gitu. Oh, tapi peran seksi sama balai? Peran seksi sama balai. Sebenarnya itu sebuah saya bisa menggambarkan sebagai tombak Mas. Kalau dulu sering bilangkan resort ujung tombak, ya betul. Tombak, gitu kan. Ujungnya itu yang tajam itu resort tuh. Ya. Tapi dia gagangnya kan harus kuat, harus lurus, harus tidak mudah patah gitu kan. Nah, seksi ini memastikan program-program yang ada di balai berjalan, mendampingi, turun juga ke lapangan. Kalau yang di resort nggak bisa selesai, naik ke seksi nggak. Sebagai contoh Mas, tadi saya katakan bahwa ketika ada permasalahan di resort nggak selesai, naik ke seksi nggak bisa, naik ke balai gitu kan. Nah, sering juga kalau misalnya kita gabungan nih, gitu kan. Di satu masalah, di satu lokasi itu perlu tenaga yang banyak nih, gitu kan. Nah, dikumpulkan di 4 resort satu seksi, kumpul di satu untuk membantu ini, gitu kan. Nanti kalau nggak mampu lagi ya, apa namanya, minta seksi lain. Itu terjadi ketika penutupan lubang tambang di Ikuna atau di Mingkang. Jadi kita bisa bersinergi seperti itu. Jadi peran resort itu memang bagaimana sebagai ujung tombak. Seksi harus menguatkan. Nah, balai ini menganalisa, memberikan
dari analisa itu membuat kebijakan-kebijakan program apa yang tepat supaya bisa diterima masyarakat. Program-program yang simbol-simbol pengelolaan tadi apa ya supaya masyarakat bisa masuk di ruang kelola kita. Seperti itu dengan cara bagaimana. Sebelumnya saya ngobrol sama Pak Ridwan, Pak. Jadi besok jalan kita dapat temuan nggak bisa ngatasi, lapor ke seksi. Iya. Seksi belum bisa ngatasi, balai turun tangan. Balai mengkoordinir, balai kan pegawainya terbatas mas, dia mengkoordinir saja, mengkoordinir. Pak Ridwan itu sangat aktif dan kita juga sering turun gitu. Jadi fungsi koordinir memang begitu sambil fungsi untuk menganalisis kebijakan. Jadi semua ini punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing. Jalan masing-masing dan resort juga bisa mengusulkan sebuah kebijakan gitu kan. Jadi sebenarnya sebuah bottom up gitu. Berinteraksi apa namanya saling timbal balik lah. Seperti itu. Dampak positifnya lagi yang jelas kalau saya sih sekarang dulu saya pernah loh mas ketika di lapangan begitu bawa mobil patroli gitu ditantang sama mereka, ayo masuk kalau boleh tangkap saya. Itu saya harus sendiri. Kalau sekarang mas sini mas minum kopi mas. Berarti memastikan gaji masyarakat itu pentingnya penting karena komunitas kenal gitu dan kita harus berpikir keras memang berpikir bagaimana berinovasi menawarkan program-program kelola kawasan konservasi yang menguntungkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangannya. Itu yang harus kita kuatkan sehingga ketika diberi amanah, loh ini kamu menjaga kawasan perlindungan pengangkatan pemanfaatan dan kalau kita merujuk di peraturan yang di PP 28 itu bahwa pengelolaan kawasan konservasi itu dalam peran serta masyarakat mengajak masyarakat untuk kelola kawasan itu harus memikirkan kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti idealnya itu kawasan konservasi memang memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat. Anak di Solo semuanya? Iya di Solo. Karena istri saya guru tuh, anak saya juga yang pertama adalah kuliah jadi di sana di Jogja ya. Yang paling kecil umur 5 tahun, TK kecil sekarang. Atasnya kelas 1 SD. Masih kecil. Sama SD semuanya di sana. Jadi begitulah. Bagaimana? Ya, namanya jauh dengan keluarga ya begitulah kan. Kadang terpikir kalau pas mereka sakit apa gitu kan. Kejadian. Sering juga yang namanya anak-anak gitu kan. Istri ngurusin 4 anak sendiri ya? Ngurusin anak 4 sendiri sambil kerja juga mengajar. Jadi itu yang kalau pas saya pulang melihat itu memang repot sekali. Tapi ya itu tantangannya. Mudah-mudahan lah nanti menemukan ilmu yang bagus. Itu pasti susah juga membagi waktunya ketika Pak Agung tadi bilang bahwa RBM dan pegawai di lapangan. Pasti kepikiran keluarga juga. Ya itu apa namanya manajemennya saja sih, manajemen pikirannya. Jika yang dihadapi apa ya itu dulu yang kita pikirkan gitu. Membagi waktunya, komunikasinya bagaimana? Ya untung sekarang sudah ada WhatsApp gitu ya, video call, jadi apa tidak tetap bisa terpantau, tetap bisa berkomunikasi lancar tiap hari lah pasti. Menjalankan tugasnya tetap membagikan keluarga dengan komunikasi yang begitu kira-kira. Kurang lebih begitu bincang-bincang dengan Pak Agung Tiomo Hermawan. Banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Terima kasih banyak Pak Agung. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Indra. Selanjutnya mungkin di bola polo kita bahas yang lainnya. Terima kasih. Tiomo Hermawan, Kepala SPDN Wilayah 222. Salam konservasi, salam sehat. Terima kasih Pak.